Selamat datang di pengentahu.com dan kali ini saya akan mereview 3 sekaligus gamepad Memo yang beberapa minggu lalu saya unboxing, yaitu AK77, AK88 dan DL88. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan isi dari channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Tidak tanggung-tanggung, saya langsung mencoba 3 tipe gamepad Memo dengan seri AK77, AK88, dan DL88. Gamepad ini adalah tipe gamepad cooler yang ditambahkan dengan penekan yang mana kita bisa menggunakan 6 jari untuk bermain, 4 penekan tambahan, dan 2 jari jempol. Ketiga jenis seri gamepad ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu menambah sensasi bermain yang mana kita bisa menggunakan 6 jari dan meminimalisir panas yang dihasilkan oleh smartphone. Mengingat game smartphone saat ini sudah berkembang pesat, membuat bermain game jadi tambah lama, yang pastinya membuat suhu pada smartphone lebih panas. Makanya inovasi gamepad ini muncul. Gamepad ini tidak membutuhkan aplikasi mapping karena cara kerja penekan 6 jari secara mekanik menggunakan pair. Jadi untuk masalah akun di ban tidak akan terjadi, walaupun selama ini saya menggunakan aplikasi juga aman. Namun perlu digarisbawahi, range pemakaian normal saja, yaitu 1-3 kali dalam seminggu. Kalau bermain terlalu sering, ada kemungkinan bisa di ban akun gamenya. Packaging gamepad ini lumayan simple. Di dalam setiap box mendapatkan satu kabel charger yang berbeda setiap seri. Untuk AK77, kabel charging micro USB, AK88 Type-C, sedangkan DL88 Type-C yang memiliki panjang 2 meter. Hal ini dikarenakan DL88 tidak menggunakan baterai, melainkan langsung dengan power adapter charger pada umumnya. Kemudian 2 spare silk atau karet yang bisa dipasang pada ujung penekan. Anehnya spare part seal ini hanya mendapatkan 2, padahal jumlah penekan ada 4. Untuk memasang smartphone pada gamepad ini cukup mudah, tinggal tarik bagian atas dan pasangkan smartphone. Karena cara kerja holder ini adalah atas dan bawah, maka bagian samping pada smartphone tidak terhalang apapun. Jadinya ketika baterai habis, port charger terbuka lebar. Begitu pula dengan port jack audio. Saya rasa selain tablet, semua ukuran smartphone bisa dipasang pada gamepad ini, karena cara kerja pemasangannya adalah ditarik atas dan bawah. Desain bentuk ketiga seri gamepad ini sama dari cara pemasangan smartphone, posisi penekan 6 jari serta gerakan mekanisnya. Dan juga ketiganya tidak ada nomor untuk AK77 atau AK88. Semuanya tidak ada nomornya. Sampai dengan bentuk fan pendinginnya juga sama. Yang membedakan adalah untuk AK77 menggunakan fan biasa, menggunakan baterai sebesar 1200 mAh yang mana itu bisa digunakan sebagai power bank. Kemudian kabel charger micro USB, output USB Type A yang dapat digunakan untuk mengecas. Walaupun saya rasa tidak akan maksimal untuk mengecas smartphone dengan gamepad ini. Untuk AK88 juga menggunakan fan biasa dan menggunakan kabel charger Type-C. Tidak ditulis berapa mAh kapasitas baterai di dalam box. Dan untuk DL88 menggunakan thermal cooler, ada juga fan di bawahnya. Kabel charger Type-C yang disertakan dengan panjang 2 meter. Untuk mengecas saat bermain karena gamepad ini tidak menggunakan baterai, melainkan langsung direct dengan charger smartphone pada umumnya. Menurut saya ada 3 poin penting jika membahas gamepad ini. Yang pertama adalah sensasi menggenggam gamepadnya, yang kedua fungsi penekan 6 jari, dan yang ketiga adalah efisiensi fan pendingin yang ada di dalam gamepad. Karena bentuk gamepad ini sama, kesimpulannya juga sama, yaitu nyaman. Bentuk handle gamepad ini nyaman saja ketika digenggam, tidak terlalu besar dan kecil, pas untuk ukuran tangan. Kemudian untuk penekan 6 jari memang bebas dari aplikasi pihak ketiga. Kita tidak perlu mapping dengan aplikasi, cukup merubah button yang ada di dalam game pada posisi jatuhnya penekan 6 jari.
Namun ketika saya tes bermain PUBG, rasanya penekan ini mengganggu pemandangan dalam layar smartphone. Padahal waktu itu saya masih menggunakan 2 penekan. Tidak kebayang jika keempatnya bisa digunakan, mungkin sangat mengganggu. Nah, untuk pendinginnya tidak bisa dinilai kecuali dengan data yang diambil. Saya menggunakan thermal gun untuk mengetes, mungkin tidak terlalu efektif, namun bisa dijadikan patokan bagaimana perubahan suhu ketika menggunakan gamepad Memo ini. Untuk AK77 dan AK88 saya jadikan satu pengetesan, karena menurut saya ya hasilnya tidak akan jauh beda. Pada pengetesan kali ini saya menggunakan smartphone Redmi 9 yang menggunakan chipset MediaTek Helio G80 dan RAM 4GB. Koneksi menggunakan WiFi dan game yang saya mainkan adalah Genshin Impact, yang pastinya menggunakan settingan rata kiri ya. Selama 30 menit bermain tanpa gamepad Memo ini saya mendapatkan suhu 40-45 derajat Celcius. Kemudian saya berhenti bermain dan bermain lagi selama 30 menit menggunakan gamepad Memo AK77 atau AK88 lah. Saya rasa hasilnya sama saja. Saya mendapatkan suhu sekitar 30-39 derajat Celcius. Kemudian saya berhenti bermain dan bermain lagi selama 30 menit menggunakan gamepad Memo DL88. Saya mendapatkan suhu 34-40 derajat Celcius. Anehnya yang paling efektif adalah yang menggunakan fan biasa. Dan memang jika digenggam rasanya lebih sejuk daripada menggunakan thermal cooler. Berdasarkan yang saya amati, gamepad Memo DL88 ini memiliki heatsink di bagian belakang yang membuang panas dari thermal cooler dan posisinya membuat suhu meningkat. Maka ketika saya tes suhunya sampai 40 derajat Celcius di bagian belakang. Sedangkan untuk AK77 dan AK88 hanya mendorong udara yang membuat smartphone lebih sejuk. Distribusi pendinginan thermal cooler juga menjadi alasan kenapa yang menggunakan pendingin tidak lebih baik dengan yang menggunakan fan biasa. Bukan tidak dingin, ketika dites suhu thermal coolernya mencapai 25 derajat Celcius. Karena tidak bisa mendistribusikan dengan baik, hasilnya juga kurang pas. Jika saya lepas, smartphone juga masih pada suhu 30 derajat Celcius. Kesimpulan mana gamepad Memo yang terbaik adalah AK88. Kenapa begitu? Secara fungsi AK88 sama dengan AK77. Yang membedakan hanyalah port chargernya. AK88 sudah menggunakan USB Type-C. Sedangkan AK77 masih menggunakan micro USB. Walaupun dapat menghasilkan output sebagai power bank, namun menurut saya juga tidak efektif. Sedangkan untuk DL88 juga tidak bisa memenuhi fungsi dengan baik, walaupun memiliki teknologi yang lebih maju. Tidak adanya baterai juga membuat DL88 tidak portable dan efektif. Pada saat bermain, saya memang sengaja tidak memasang penekan 4 jari, karena menurut saya itu sangat mengganggu pemandangan dalam bermain. Jadi di sini saya cuma mengambil fungsi handle gamepad dan pendingin. Sayang sih, mending beli yang tidak ada penekan 4 jari, rasanya sih lebih efektif. Begitulah review untuk ketiga gamepad Memo seri AK7788 dan DL88. Kenapa saya memilih seri ini untuk di-compare adalah karena ketiganya memiliki bentuk yang sama namun sedikit fungsi yang berbeda. Jika memilih, saya akan pilih AK88. Namun kembali lagi pada pilihan masing-masing. Silakan tentukan pilihan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam video ini. Saya Alexa, sampai ketemu di video selanjutnya.